Shalom sahabat terbaik channel ini, salam sukacita. Senang sekali kembali kita boleh bersama-sama untuk memperdalam akan kebenaran firman Tuhan. Yang saat ini kita akan bahas satu seri pelajaran yang sangat penting tentang pendidikan dan kaitannya dengan penglihatan Tuhan dan pandangan Alkitabiah. Inilah judul pelajaran yang keempat untuk pelajaran sahabat, pelajaran triwulan yang keempat di tahun 2020. Penglihatan Tuhan, pandangan Alkitabiah. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala, kita minta kuasa sorga. Bapa di sorga, kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya boleh bekerja dalam hati kami, memberikan arti yang terbaik untuk pelajaran yang akan kami perdalam saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Oke saudaraku, ayat yang melandasi pembahasan kita terdapat dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya, Allah sementara memperhatikan saya dan saudara. Allah sedang melihat apa yang kita lakukan. Karena itu, mari kembali kita melihat beberapa poin penting dalam cara kita memandang dunia dan cara kita memandang Allah yang adalah pencipta kita. Pandangan dunia adalah cara kita menafsirkan dan memahami dunia yang ada di sekitar kita. Bahkan pandangan dunia ini adalah cara bagaimana kita bertindak, kemudian cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita mengambil keputusan. Inilah cara atau pandangan dari sisi dunia. Sedangkan pandangan Allah didasarkan pada keberadaan Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Dia adalah personal yang mau berinteraksi dengan ciptaannya. Dia mau menyapa kita dan berikan kekuatan kepada kita semua. Mari kita lihat beberapa poin penting dari pelajaran yang akan kita bahas untuk saat ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang pandangan Tuhan. Mazmur 53 ayat 2, firman Tuhan berkata seperti ini. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Saudara, di dunia ini ada dua pandangan yang saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Pandangan yang pertama yang disebut dengan pandangan dunia ateistik, dan pandangan yang kedua ialah pandangan dunia teistik. Coba kita lihat, coba bandingkan bersama-sama. Pandangan dunia ateistik mengatakan bahwa alam semesta dan segala yang ada di dalamnya itu terjadi begitu saja. Sedangkan pandangan teistik mengatakan bahwa alam semesta ini dan segala isinya diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan yang berkuasa. Kemudian di satu pihak dunia ateistik mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, bahkan tidak ada entitas supranatural lainnya yang ada di atas muka bumi ini. Pandangan teistik mengatakan bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu peduli dengan makhluk ciptaannya, yaitu saya dan saudara. Kemudian dunia ateistik mengatakan bahwa hidup itu tidak memiliki makna, hidup itu tidak memiliki tujuan. Tapi sebaliknya, dunia teistik mengatakan bahwa kita diciptakan dengan satu tujuan yang mulia, yaitu untuk bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Oh, luar biasa saudaraku. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat mencintai saya dan saudara, dan Dia mau selalu berinteraksi dengan kita. Dia mau melihat kebutuhan saya dan saudara. Dia itu Maha Kuasa, Dia itu Maha Tahu, Dia itu Maha Hadir, tetapi Dia juga peduli dengan keberadaan saya dan saudara. Masing-masing kita, Dia tahu apa kebutuhan kita, dan Dia selalu merindukan kita untuk selalu bersekutu dengan Dia. Oh saudaraku, pandangan Tuhan sungguh luar biasa. Pandangan Tuhan untuk umat ciptaannya selalu dan selalu terarah kepada sesuatu yang baik. Dia menghendaki supaya kita boleh bersekutu dengan Dia selama-lamanya. Poin selanjutnya ialah pertanyaan Leibniz. Siapa nih Leibniz ini? Mari kita coba lihat sebelumnya, Yesaya pasal 45 ayat yang ke-12.
Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Saudara, Alkitab membahas dua fakta yang diselesaikan sejak ayat pertama di dalam Kejadian. Tuhan itu ada dan Dia menciptakan alam semesta. Kebenaran Alkitabiah lainnya didasarkan pada dua prinsip tersebut. Hukum, penebusan, kebangkitan, semuanya didasarkan atas penciptaan. Dan saudara, doktrin Alkitabiah tidak masuk akal jika kita menyangkal bahwa Tuhan menciptakan dunia dalam 6 hari. Alkitab tidak mungkin benar hanya di berbagai bagian, kan? Itu berarti Alkitab benar secara keseluruhan. Faktanya, penciptaan adalah salah satu tema yang paling sering diulangi di dalam Alkitab. Jika kita menerima konsep evolusi yang terjadi selama jutaan tahun, baik dilakukan oleh Tuhan atau tidak, kita menyangkal bahwa Tuhan yang mengilhami akan Alkitab. Saudara, Leibniz ini, dia adalah seorang pemikir, ini penulis Jerman yang memberikan satu pertanyaan, mengapa ada sesuatu gantinya tidak ada apa-apa? Dia sedang mempertanyakan tentang siapa Tuhan, siapa Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Sedangkan di dalam Alkitab terlalu banyak referensi yang mencatat bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Saudaraku, Anda buka dari kitab Kejadian, Anda akan temukan berbagai macam referensi bagaimana penulis-penulis Alkitab mengungkapkan dengan cara mereka bahwa hanyalah Allah Khalik, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Akankah kita meragukan akan Allah kita yang menciptakan kita? Oh saudara, jika kita meragukan akan Allah, itu berarti kita sedang meragukan akan otoritas daripada Alkitab itu sendiri. Kemudian, mari kembali kita lihat pandangan Alkitabiah. Efesus 4 ayat yang ke-14 berkata, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, cara kita menafsirkan lingkungan kita bergantung pada cara pandang kita, bukan? Misalnya, pelangi mungkin itu hanyalah fenomena fisik yang indah bagi seorang ateis, tapi untuk orang percaya itu adalah pernyataan dari Tuhan. Itu adalah pengingat janji Tuhan bahwa Dia tidak akan menghancurkan bumi ini dengan air bah lagi. Pandangan dunia Alkitabiah mencakup serangkaian doktrin yang mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip yang benar. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita membuat keputusan moral, bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita menafsirkan dunia di sekitar kita, dan apa yang diharapkan untuk masa depan. Saudara, inilah pandangan Alkitab. Allah menghendaki saya dan saudara menjadi yang terbaik, karena Dia menyiapkan sesuatu yang sangat istimewa di masa depan kita. Oh saudaraku, Allah kita bukanlah Allah yang asal-asal saja. Dia menciptakan kita dengan satu tujuan, karena Dia memiliki pengharapan bagi kita di masa depan. Saudaraku, inilah Allah kita. Inilah pandangan Alkitab tentang kita. Walaupun ada angin-angin pengajaran yang coba mengombang-ambingkan akan dasar Alkitabiah. Saudara, poin selanjutnya yang kiranya ini boleh menjadi pembelajaran bagi kita ialah menyembah penebus. Roma 3:24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, Tuhan tidak begitu saja membuang ciptaannya ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dia telah membuat rencana penebusan. Sang pencipta akan mati untuk menyelamatkan makhluk ciptaannya. Inilah Allah kita yang luar biasa. Sebelum terjadi, Dia sudah coba mengatasinya. Dia coba antisipasi, bahkan dengan anaknya yang tunggal. Kita dipanggil untuk membagikan satu misi, untuk menyembah penebus kita. Yaitu misinya memberitakan Injil yang kekal kepada orang lain. Injil ini sangat erat kaitannya dengan
penciptaan, yaitu pencipta kita, yang menginginkan supaya semua makhluk ciptaannya boleh diselamatkan. Rencana penebusan Tuhan dibuat sebelum penciptaan. Itu termasuk kematian dan kebangkitan Yesus dan harapan diberkati ketika Dia datang kedua kali. Saudaraku, sungguh luar biasa Allah kita. Allah kita sudah merancangkan sesuatu yang jauh di luar pandangan saya dan saudara. Karena kita diajak untuk datang menyembah penebus kita. Karena penebus kita memberikan jaminan kepada kita untuk kita boleh diselamatkan. Saudaraku, poin selanjutnya itu hukum Allah. Wahyu 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, tidak ada moralitas mutlak bagi pandangan dunia ateistik. Kita boleh katakan seperti itu. Oleh karena keputusan moral akan bersifat relatif dari pandangan mereka. Jadi, masuk akal jika negara yang berbeda memiliki undang-undang yang berbeda pula. Dan tindakan perilaku mereka berbeda. Namun Alkitab, saudara, berbeda. Alkitab memperkenalkan satu hukum moral yang mutlak, tidak dapat diubah, itu kekal dan wajib berlaku untuk semua manusia yang dalam hal ini adalah ciptaannya. Itulah hukum Tuhan, saudara. Ini mutlak, saudara. Hukum Tuhan, jika melanggar, hukumannya ialah kematian. Roma 3 ayat 20. Ini membuat rencana juga penebusan menjadi rencana yang sangat penting. Hukum ini didasarkan pada mencintai dan menghormati Tuhan dan sesama kita. Kode moral itulah yang akan menunjukkan kita apa yang baik di mata Tuhan. Oleh karena inti daripada hukum ini ialah kasih dan mengasihi. Tidak ada yang lain. Oleh karena Allah mencintai saya dan saudara, Dia memberikan hukumnya kepada kita. Dan hukum ini mutlak, tidak dapat diubah. Karena Dia sangat mencintai kita. Dia berikan hukum ini supaya kita boleh dapat bercermin di manakah kesalahan kita. Kita boleh merubah akan cara hidup kita selaras dengan hukum-hukumnya. Oh saudaraku, sungguh luar biasa Allah kita. Pena Inspirasi mencatat dalam buku Testimonies for a Church, volume 5, halaman 25. Firman Tuhan katakan begini. Dalam firman Tuhan saja kita menemukan catatan otentik tentang penciptaan. Dalam firman Tuhan, pikiran menemukan subjek untuk pemikiran terdalam, aspirasi tertinggi. Di sini kita melihat yang mulia dari sorga saat Dia merendahkan dirinya untuk menjadi pengganti dan jaminan bagi kita untuk mengatasi dengan kekuatannya untuk kita boleh menang dari kuasa kegelapan. Perenungan yang penuh hormat dari tema-tema seperti ini tidak dapat gagal untuk melembutkan, memurnikan, dan memuliakan hati. Dan pada saat yang sama untuk menginspirasi pikiran dengan kekuatan dan kekuatan yang baru. Oh saudaraku, Tuhan menginginkan kita yang adalah ciptaan tetap berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Ada kekuatan baru yang Dia rindukan ada di tengah-tengah kita. Saudaraku, bagaimana pandangan Allah tentang kita? Saudara, ternyata Allah kita sangat mencintai kita. Dan Dia merindukan kita menjadi makhluk yang boleh memuliakan namanya. Penglihatan Tuhan selalu melihat makhluk ciptaannya sampai kedalaman hati kita. Dan Dia merindukan supaya saya dan saudara boleh terus dididik, dilatih dalam pendidikan yang benar. Pendidikan yang benar selalu mengarahkan kepada masa depan. Ingat, mata Tuhan selalu tertuju kepada orang benar dan orang jahat. Mari kita bertindak selaku orang-orang benar yang sudah diselamatkan, dan tatkala Dia datang, Dia akan mengangkat kita dan kita akan hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami boleh memperdalam kebenaran firman-Mu. Biarlah ini boleh melandasi semua pembelajaran kami, dan kami boleh memahami bahwa benar Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang sudah memberkati kami
Dan Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami. Dan Engkau Allah yang mau terus berkomunikasi dengan kami. Engkau mau tetap tunjukkan kasih-Mu kepada kami. Oh Bapa di sorga, tolonglah kami yang lemah ini, yang seringkali meragukan akan kuasa-Mu. Arahkan pikiran kami untuk senantiasa mempercayai-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Engkau sudah menjadikan kami. Engkau menjadikan kami istimewa. Terima kasih karena Engkau akan tetap tuntun kami ke dalam segala kebenaran. Hamba datang menyerahkan anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk bagikan ini kepada sahabat yang merindukan supaya mereka juga boleh diberkati Tuhan. Shalom.